Pertanyaannya emang cowok emang karena gini, oke. Be careful. Karena mau bawa feminin terus kayak tiba-tiba semuanya warna Pink seperti iya, koleksi Diversity. Nah berikut ada Danang Dwi Wicaksono, 23 tahun dari Jakarta dengan tema Farm Sensation. Nah untuk background pendidikan dan pengalaman, si Danang ini bersekolah di Teknik Negeri Media Kreatif Jakarta dengan jurusan Fashion Design. Mempelajari mulai dari desain, pattern sampai sewing. Sering mengikuti proyek-proyek semester kampus yang mengharuskan diri. Tetapi ini pertama kalinya membuat koleksi menswear untuk kompetisi. Nah, untuk main inspiration-nya, si Danang terinspirasi dari salah satu ingatan masa kecilnya. Saat kecil, di dekat rumahnya ada petani sayuran yang menjadi langganan keluarganya. Dia juga sering membantu saat panen dan mengikuti keseharian mereka. Jadi Childhood Memories. Ini salah satu tema yang konsepnya tuh aku berharap bisa dipakai lebih banyak untuk desainer-desainer terutama Indonesia ya. Karena pengalaman pribadi itu kan yang pasti cuma kita yang punya, gitu kan, cuma kita yang rasain. Jadi pasti kalau bisa dieksekusikan juga dengan baik, Bisa menciptakan koleksi yang seharusnya original dan banyak personality-nya Iya, gitu. benar. So aku expect a lot of things dari koleksi yang ini. Dan untuk technicalnya, untuk siluetnya sendiri, Danang terinspirasi dari elemen-elemen yang ada di baju keseharian petani sayuran. Seperti celana high-waisted, yang terinspirasi dari belt lebar yang dililit pada pinggang petani, biasanya untuk menaruh pisau. Untuk overcoat, juga terinspirasi dari luaran-luaran yang sering digunakan oleh petani, seperti blazer atau alma mater bekas dan terkadang sudah robek. Celana white cut atau palazzo dipilih karena Danang ingin memasukkan elemen flamboyan pada koleksinya. Jadi ada elemen flamboyan menswear gitu, Miss. Color story, dia memilih warna-warna yang earthy atau warna-warna masuk dalam kategori warna gugur, warna fall, autumn. Fabric dan detailsnya, karena memang dia tema utamanya itu petani sayuran, Danang memasukkan motif daun-daun pangan. Oke, ini aku perlu emphasize lagi, daun-daun pangan, ya, seperti singkong dan bayam ke dalam fabriknya menggunakan teknik eco-print, steaming and pounding, mempertegas konsep dari alam kembali ke alam. Bahan yang digunakan berupa linen, cotton, herringbone denim dengan natural fiber atau 100% cotton untuk mempermudah pengikatan warna dalam proses eco-printnya. Oke. Kita langsung ngomongin koleksinya Danang yang ini. What do you think, Miss? Aku sih untuk koleksinya ya, aku cuma ada satu nih yang agak Yang overcoat ya. Aku juga di situ. yang lainnya overall oke lah. Dia sempat mention emang kan tadi overcoat yang terinspirasi dari kayak baju-baju luaran alma mater bekas yang dipakai sama petani. Tapi terus di look yang kuning ini emang agak setengah-setengah gitu ya, Miss ya, antara kayak bukan overcoat, kayak overcoat, kayak kemeja juga. Gitu. Dan aku yang kurang sukanya ini kerah dan kantongnya. Karena tiba-tiba beda sendiri. Kenapa nggak sekalian dibikin sama aja dengan satu bahan, lebih cakep sih. Iya, jadi kayak sengaja beda dikit deh, jadi kayak cuma diganti ini doang kayak gitu loh. Mungkin mikirnya gitu kali ya, which is unfortunately kurang successful. Terus sama tadi aku mention lagi kayak kalau untuk overcoat ini is not structured enough, it's not tailored enough gitu ya untuk overcoat. Tapi untuk kemeja juga kayak ini panjangnya aja udah lebih dari kemeja gitu ya. Dan bentuk kerahnya juga kayaknya bukan tipikal kemeja. Bukan tipe kemeja itu. Bingung juga ini dikategorikannya di mana. Jadinya kelihatan setengah-setengah. Dan apalagi aku juga kurang suka di stylingnya sama celananya yang gombrong gitu ya. Nggak tahu ya. Ini mungkin karena kalau aku lihat dari video di modelingnya juga sama
model yang kayaknya paling pendek juga tingginya. Ini kayak tenggelam gitu. Jadi kelihatan tenggelam, jadi kelihatan ketelan gitu loh modelnya. Jadi look yang itu aku kurang suka sih. Gitu. Tapi worth mentioning, kalau motif-motif yang ada di ini semuanya pakai teknik ekoprint ya. Dan aku mau emphasize lagi again, daun tangan. Kenapa aku tuh ulang-ulang? Karena untuk yang punya nilai personal experience gitu ya, punya nilai personal, punya nilai sentimental tersendiri, itu kayak detail-detail yang kecil seperti ini tuh menurut aku sangat penting, sangat crucial buat melengkapi narasi storyline koleksi yang mau disampaikan gitu loh. Kayak misalkan kan jadi teknik ekoprint, oke, itu beberapa, nggak cuma Danang yang make kan di kompetisi ini gitu. Tapi begitu dia mention ini spesifik daun pangan, gitu, langsung benang merahnya sama petani sayuran nyambung gitu loh. Jadi aku apresiasi banget untuk detail seperti itu. Untuk juga kelihatannya bagus, ya detailnya ya visually. Jadi aku suka. Jadi dari film makhluk ini memang selain tadi yang disebutin ada elemen inspirasi dari pakaiannya petani sayuran, ini juga sedikit ngingetin aku sama stylenya cowok-cowok di TV Uomo sini. TV Uomo di Milan kan ya? Iya. TV Uomo Milan ya, iya. TV Uomo. Karena kayak palazzo pant, high waisted, terus kemeja-kemeja yang nggak basic gitu loh ya. Flamboyan, ada elemen flamboyan yang ini TV Uomo banget sih gitu. Makanya aku suka. Aku juga suka. Di situ nilai apa ya? Nilai caliber itu dapat sih. Dan untuk sendiri gimana? Di collection gitu. Aku juga suka sih warnanya. Gitu. Aku suka warnanya yang dipilih tuh masih dalam satu family gitu ya kayaknya ya. Kayak tadi bilang kan autumn kan, dan autumnnya itu nggak cuma coklat kayak predictable banget gitu. Di sini ada hijau tuanya, tapi printednya itu motif daunnya itu warna light green gitu ya, kayak hijau muda gitu. Terus kita lihat ada merah. Apa itu ya? Bukan orange juga sih ini. Merah yang ada orange, ada sedikit coklatnya sih sebenarnya sih di situ sih gitu, hampir kayak terakota tapi lebih merah. Tapi ada satu lagi nih yang menurut aku sedikit miss opportunity. Apa tuh? Kalau kita lihat looknya yang merah, itu edges-nya itu nggak di finish nih, straight. Apa yang itu loh, yang ini ya shortcut-nya masih ini iya, ya? yang emang sengaja ditarik-tarik atau sengaja nggak di finish gitulah ya. Itu menurut aku mungkin emang maksudnya Dana mengemphasize di bajunya itu kayak udah baju bekas yang worn out kayak baju petani gitu. Aku suka. Cuman aku berharap lebih banyakin gitu loh. Ini setengah-setengah banget gitu, nanggung gitu. Kelihatan nggak kelihatan. Bisa kan sampai dia lebihnya banyak, terus dicongkelinnya gitu yang banyak. Jadi tuh kelihatannya tuh full teksturnya. Kalau kayak gini jadi bingung. Ini emang motifnya kayak apa, bentuknya kayak gini atau emang jangan-jangan lupa finishing gitu kan. Lupa finishing. Dan kita juga bisa kepikiran, jangan dia lupa finishing lagi karena ini kayaknya kalau aku nggak salah, straight edges-nya cuma ada di look merah doang, which is a shame. Gitu loh. Aku sih nggak lihat di look yang lainnya, gitu loh. Makanya kayak ini kenapa cuma ditaruh di dia aja gitu? Apakah mungkin look terakhir jadi gongnya? Tapi menurut aku itu elemen yang masuk akal, nyambung sama ide-nya. Yang sayang kenapa nggak ada di look lainnya? Gitu. Kalau ini bisa di ini apa sih? Face ini coba bisa di juga kalau sama mungkin nyambung ya. Bisa dressnya. Jadi ini ya apa? Dari ide yang sebenarnya nggak rumit ya misalnya. Ide yang simple tapi dia punya kemampuan untuk di-expand gitu idenya ke koleksi yang full package gitu. So, very nice. Fetty Octaviana, umur 21 tahun dari Depok. Fetty ini sama kayak Danang. Dia bersekolah di
Polimedia Jakarta, jurusan desain grafis, program studi desain mode. Fetty sering mendesain untuk proyek-proyek kampus dan kolaborasi dengan prodi. Tetapi ini kali pertama ia mendesain menswear dan mengikuti LPM. Oke. Main inspiration untuk koleksi dia kali ini adalah Fetty mendapatkan inspirasi dari punden berundak, situs megalitikum Gunung Padang, Cianjur, Jawa Barat. Punden berundak ini dulu mempunyai salah satu fungsi sebagai tempat berdoa dan menghormati para leluhur sebagai simbol untuk mengakui kebesaran yang maha kuasa. Mengakui kebesaran yang maha kuasa, makanya judulnya tadi Symbols of Greatness, aku lupa mention. Nah, untuk siluet, cutting, dan pattern, siluet Fetty menggambarkan koleksinya casual dengan cutting layer yang terinspirasi dari teras punden berundak yang dulu mempunyai fungsinya masing-masing. Sedangkan untuk color story, Fetty mengambil warna abu dengan monokrom hijau dari warna punden berundak Gunung Padang dengan batunya yang abu dan tertutup rumput seperti pepohonan. Dan untuk fabric dan detail di sini dia nggak ngomong tidak banyak, terlalu ya. menspesifikasi, dia cuma bilang bahan-bahan umum untuk baju yang casual. Iya, dia nggak terlalu detail. Oke, analisisnya right away, ini bukan kasual. Oke. Exactly. Menurut aku, at least ini sih semi formal nggak sih, Miss? Iya. Gitu, banyak piecesnya. Mungkin kalau misalkan, nggak tahu juga sih, karena emang kayak look nomor 1, look nomor 2 itu tuh bentuknya kemeja. Tapi kemejanya banyak banget detailnya gitu loh. Jadi kalaupun dibilang casual, kayaknya nggak juga. Gitu. So I don't think this is a casual collection, which is not a bad thing, tapi cuman kita mau menjurus ke penjelasan Fetty aja tadi yang dia bilang casual. We just don't think so, gitu. Menurut Miss gimana koleksinya Fetty? Kalau aku ya untuk koleksinya dia, untuk tema oke, sesuai dengan warna. Cuman ya itu, dia jadinya kayak nggak casual. Bajunya itu kayak kebanyakan coat, kalau aku lihat ya, kayak coat ini. Terus juga layer-layer. Kalau casual kan kalau pakai sehari-hari dengan layer-layer panas dong. Gitu, aku nangkepnya gitu sih. Tapi kita nggak tahu nih bahannya apa. Kalau linen ya mungkin. Secara dia nggak jelasin jenis fabric yang dia pakai itu apa. Kelihatannya sih nggak linen. Iya, kelihatannya juga bukan linen. Cotton blend atau wool or something atau crepe, I don't know. Cuma apa namanya? Iya, mungkin itu cuma sebatas di beda versi casualnya. Maksud dari casual aja kali ya. Mungkin menurut Fetty ini casualnya dia ini kayak gini gitu loh. Kan setiap orang beda-beda. Mungkin kalau maksudku normal dan baju sehari-hari adalah matching jogger yang aneh kayak gini, itu normalnya juga bakal bilang aneh gitu kan. Sih, benar. Tapi ini casualku gitu loh. Cuman aku yang mau mention, menurut aku koleksi Fetty ini adalah one of the most well fitted. Menurut aku ya. Yang paling pas, ini aku nggak tahu apakah pas fitting pemilihan modelnya tepat atau memang skill dari tailoringnya Fetty sendiri, kita nggak tahu ya. Ini menurutku yang paling tailored, ini fit nicely di badan modelnya, enak dilihat. Menurut aku juga everything hug the right places gitu ya. Pundaknya I think fall in the right place gitu. Bentuk kemeja atasan-atasannya oke, bentuk celananya oke. Jadi aku suka. Gitu. Kelihatan enak dilihat as in the form, the silhouette gitu loh. Terus ini ada misal tech wear kan Miss ya, kayak technical wear gitu, misalkan kayak itu salah satu jenis genre fashion juga, tech wear yang banyak. Yang kayak baju-bajunya jadi ini ya technology wear, jadi misalkan yang pakai Gore-Tex atau pakai material-material yang advance teknologinya gitu, tahan air or something. Tapi itu dibalutnya tuh kayak biasanya ya, stereotipnya tuh yang banyak strapnya, tali-tali, biasanya warnanya tuh gelap-gelap. Terus biasanya tuh tech wear ya kan lebih modern, berarti ada kesan futuristiknya. Terus jadi
misalkan tasnya atau backpacknya tuh nyambung sama hoodie-nya, yang kayak jenis-jenisnya kayak gitu, techwear gitu loh. Oke. Jadi ada inovatifnya gitu. Oke. Ini ada elemen itu di sini gitu. Apalagi di look 1, 2, 3, yang 3 di tengah ini. Kita bisa lihat strapnya ya. Iya. Itu kan ada strapnya. Dan kalau nggak salah look yang ketiga itu kayaknya some sort of messenger bag. Kayak messenger bag gitu yang nyambung sama polanya yang samping ini nih kayak tas. Oh, berarti itu satu Gitu. ini ya? I think so. Aku bisa aja salah. Ini kan aku lihatnya juga cuma dari video ya. Aku suka juga sama variasi dia bikin ini polanya tuh wrap gitu, miring. Jadi kayak Iya. gitu loh. So ada variasi di situ aku suka. Ada messenger bag-nya juga itu aku suka. Dan elemen techwear-nya ini untuk koleksi yang emang bukan tujuan utamanya ngepresentasiin techwear. Ini techwear-nya nggak kerasa berlebihan, tapi nggak kerasa setengah-setengah juga. Jadi menurut aku pas elemennya gitu. Nah, all of those things ya, walaupun elemen-elemennya itu nicely done dari tailoring, dari the techwear, aku honestly agak lost sama dengan main inspiration dia. Oke. Itu aku kurang bisa lihat di sini. Jadi ya, Fatty memang menjelaskan gitu ya. Punden berundak kan bentuknya seperti teras ring atau ada level-levelnya sendiri yang punya fungsinya masing-masing. Besaran yang menggambarkan kebesaran yang maha kuasa. Untuk warnanya juga masuk akal. Ya, batuan yang tertutup rumputan gitu ya dan pepohonan. Tapi kayak elemen yang diambil dari inspirasi punden berundak itu terlalu, aku mau bilang apa ya, terlalu surface, terlalu di atas. Ini aja permukaannya doang gitu loh, kurang dalam. Karena kayak kalau misalkan, bajuku banyak layer, kenapa? Karena punden berundak ada level. Gitu. Itu terlalu apa ya, kayak konsep layer itu gampang banget diaplikasikan kemanapun, gak harus punden berundak. Maksud aku di situ, gitu loh. Sedangkan untuk inspirasi yang punya nilai sejarah yang sangat sekaya punden berundak gitu ya. Itu kan udah ada dari zaman megalitikum gitu dibilangnya. Itu sayang aja kalau nggak digali lebih dalam. Iya sih, benar. Gitu. Apalagi aku terus baca-baca sedikit. Ini kan di Jawa Barat ya. Mungkin maybe ini mungkin aja. Kenapa nggak dimasukin elemen mungkin baju ada Jawa Barat atau gimana? Iya, dimasukin terus digabung. Atau terus ada juga folklornya, ceritanya si Punden Berundak itu adalah tempatnya dulu Prabu Siliwangi. Katanya tuh dia mau membangun istana dalam semalam tuh di Punden Berundak, area Punden Berundak tersebut. Jadi kayak folklor seperti itu kan elemennya kan bisa dimasukin gitu loh ke sini. Gitu, kayak misalkan elemen pakaiannya Prabu Siliwangi or something, I don't know gitu loh. Iya sih. Jadinya ini terlalu dangkal. Fatty mengambil esensi dari Punden Berundaknya tersebut gitu. Untuk warnanya pun aku juga disayangkan, kita di sini bisa lihat ada seenggaknya kita ada 3 warnanya. Ada hijau keabuan gitu untuk base-nya, ada hijau tua, terus ada juga hijau di tengah-tengah tuh kayak ya hijau lumut yang lebih muda gitu ya. Kenapa 3-3-nya di kelima look semua? Kenapa nggak kayak misalkan 2 look full ada 3 warnanya, 1 look yang hijau muda doang, 1 look hijau tua doang, 1 look hijau abu. Kan kelihatannya variasinya tuh lebih lengkap gitu loh, Miss. Kalau kayak gini jadinya kelihatan sama semua ya. Ada similarities gitu loh. Similar banget gitu loh. Iya sih, benar sih. Menurut aku di situ. Jadi itu aja secara teknikal. Honestly perfect. aku nggak ada masalah. Potongannya pas banget. Iya, secara teknikal Fatty nggak ada masalah. Cuma secara emosional, secara inspiration, secara sentimen gitu ya. Explore-nya kurang dalam. Explore kurang dalam, harus bisa lebih fokus dan lebih latihan lagi mempertajam skillnya untuk narik esensi dari suatu inspirasi gitu loh. Biar koleksinya, kalau di sini itu kelihatannya kayak a well-made techwear inspired collection. Aku nggak lihat personality dari Punden Berundak atau personality dari
inspirasi itu yang sebenarnya sangat kaya gitu. Nah, untuk berikutnya kita ada Nabila Sajidah, 28 tahun dari Bandung dengan tema Raja Muda Kraman. Nah, untuk background pendidikan dan pengalaman, si Nabila mengambil program fashion design dan pattern drafting selama 1 tahun di Esmod. Mengikuti kontes desain Tenun Sumba pada tahun 2017 dan lulus 20 besar Asia Next Generation Award Harper Bazaar. Sudah mengikuti LPM sebanyak 3 kali, dengan Women's Wear 2 kali, tidak masuk final, dan Menswear ini pertama kalinya membuat dan mengikuti lomba dan masuk 10 besar. Main inspiration-nya, Nabila terinspirasi dari momen pandemik, dan semakin umumnya terlihat orang-orang berseragam APD maupun rompi pelindung. Oh, orang-orang kangen ya sama suasana outdoor. Kegiatan outdoor yang bikin aku happy dulu apa ya? Oh, pramuka. Nge-quote dari Nabila gitu ya. Maka ia menggabungkan elemen seragam pramuka, APD, baju SARS, dan style PT Uomo Italia. Tidak lupa adaptasi elemen techwear juga dimasukkan. Raja Muda Kraman sendiri berarti yang muda yang memberontak. Untuk mengadaptasi dari bentuk pakaian APD dan SAR sendiri dengan kontras panel dan elemen techwear seperti rompi, elemen pakaian PT Uomo seperti celana tapered, dress shirt, dan dasi juga dimasukkan. Kerah kemeja juga ditinggikan untuk menambah kesan quirky. Warna-warna earthy dari pakaian seragam pramuka dimasukkan ke dalam koleksi ini. Untuk bahan sendiri dia menggunakan bahan linen serta bekerja sama dengan pengrajin EcoPrint dari Semarang. Ada EcoPrint lagi berarti ya. Menggunakan daun dari lereng gunung yang diambil langsung dari lereng gunungnya itu untuk printingnya. Pewarna juga menggunakan pewarna alam. Detailing seperti paneling dengan bias ban terinspirasi dari baju-baju APD atau rompi disaster yang mempunyai kontras panel, seam, ceiling, maupun reflective tape. Masuk ke analisisnya. Mungkin yang kita suka dulu, gimana? Aku sambungin aja sama yang sebelumnya. Di sini juga ada teknik EcoPrint. Ya. So I always appreciate, kita pasti akan selalu meng-appreciate sesuatu yang kalau misalnya mereka tuh mau effort untuk bikin sesuatu lebih sustainable gitu ya, dan lebih hijau. Aku suka teknik EcoPrint-nya, especially di kemeja daleman. Look yang ketiga, keempat, dan kelima menurut aku bagus. Itu ada yang ini, yang ini, sama yang itu. Menurut aku kombinasi warna dan motif daunnya itu pas dan oke. Kayak ada warna ungu, ada warna creamnya gitu ya. Dan little interesting detail yang menurut aku juga punya elemen PT Uomo. Seperti disebutkan sama Nabila, tadi celananya tuh yang tapered, celana 7/8. Oh, gantung gitu ya? Yang agak gantung, kan PT Uomo kan juga suka tuh gantung-gantung, terus kaos kakinya berwarna, terus pakai pantofel gitu. Terus ada kemeja yang di look kedua itu instead of dasi dia pakein pita. Terus tadi ada high collar juga di look 4. Itu aku suka. Dan untuk warnanya sendiri dari keseluruhan koleksi ini gimana? Aku sih warnanya oke, nggak masalah. Aku juga suka sih, kayak dia mainin banyak shade of brown sama earth tones. Tapi kayak bervariasi banget earth tones-nya gitu loh. Jadi walaupun kalau dilihat secara detail nih beneran berbeda banget nih warna coklatnya, tapi masih dalam satu family color gitu ya, jadi masih nyambung gitu. Cuma disayangkan kalau misalnya kita ngomongin lagi ke teknik EcoPrint-nya, ini kebanyakan dijadiin daleman. Jadi nggak terlalu kelihatan. Iya, kayak ada outer nih satu yang kayaknya sih pakai teknik printing juga di look yang kedua. Tapi aku lebih suka motifnya yang daun-daun itu yang di look terakhir sama look ketiga gitu. Itu kalau misalkan bisa diimplementasikan ke outer yang lebih kelihatan gitu ya, itu menurut aku sih bakal oke sih. Gitu. Jadi disayangkan aja kenapa kebanyakan harus dijadiin daleman gitu. Padahal yang di look 5 ini nih dasinya itu juga ada dasi mis, dan dasinya itu bahannya juga EcoPrint itu sama kayak kemejanya. Bagus tuh detail-detail seperti itu kalau ditunjukin. Kalau aku sendiri ya,
ini kan dia temanya kayak pramuka. Kalau aku sih, aku sih liatnya kayak baju safari. Ya. My opinion. Jadi kayak kalau emang mau pramuka harus ada something yang bikin tek, in my opinion, yang langsung oh iya bener sih temanya kayak nyambung, in my opinion. Itu Anyway. iya itu Kalau- salah satu apa ya miss Hmm. nggak lihat gitu Iya, ya. benar. Kayak kurang ada apa sih poin di mana oh itu pramuka. Hmm. Kalau aku kayak lihat oh ini kayak safari style gitu yang Kalau kayak kayak PT Uomo-nya gitu dapat masih videonya ya? dapat. Oke, iya sih, aku setuju. Tapi kalau yang ke PT Uomo-nya itu ya, kalau misalkan aku dengar kata PT Uomo, I expected more something than yang kayak Danang atau Fetty, well fitted, tailoring perfect. Maksudnya itu kelihatannya tuh oke. Sayangnya di koleksi ini tuh banyak yang agak eksekusinya tuh agak wonky gitu, Miss. First of all, look nomor 1 yang pertama, Miss, yang paling tengah. Paling tengah. Ini aku nggak tahu ya, ini asumsi aku aja. Ini kayaknya looknya itu put together udah nggak keburu atau gimana. Karena yang pertama aku nggak ngerti kenapa look ini ditaruh di ini sini. aku lihatnya yang kayak pertama. batik, iya nggak sih? Batik dan kayak stylingnya ya. Pertama di batik ini nggak tahu apakah itu kependekan kayaknya kemejanya. Jadi kelihatannya ill fitting banget, kelihatannya nggak pas. Terus kenapa ada tas lempang? That's very Aneh. anything vintage is always nice, tapi kalau misalnya di stylingnya seperti ini, itu timpang tindinya jauh banget sama look yang lainnya gitu loh. Bener. Jadi look yang pertama ini bisa aku lihat tunggu. Oke, batik keris. Gitu loh. Oke, no offense, but it's just Iya. berbeda banget sama look benar, kamu yang benar. lainnya gitu loh. Yang kedua beberapa pieces kayak misalkan kerah kemejanya yang look ketiga atau kayak pitanya di kemeja yang look kedua itu kayaknya butuh di press lebih ini lagi, Oh, iya. disetrika lagi karena kelihatannya agak Iya. lecek gitu loh, agak-agak lembe-lembe gitu. Nah jadi these little details tuh penting juga sih kalau misalkan mau looknya itu kelihatan apa ya, apalagi ini kan showcase gitu ya, udah diperagain biar kelihatannya tuh rapih lah gitu loh, biar kelihatannya tuh bagus, enak dilihat gitu dan proportional. Ini masalah aku di situ sih. Sama yang pas Miss bilang pramuka, Iya, itu masalah aku yang kedua di koleksi ini. Oh, Menurut aku di sini Nabila perlu mengevaluasi ulang dalam pemilihan inspirasi. Inspirasi ya benar. Gitu. Miss bilang pramuka, ini tema dia banyak banget sebenarnya. Pramuka, APD, Iya, baju makanya sar, itu. terus ada lagi elemen quirky, PT Uomo. Terlalu melebar ya, iya nggak sih? Ini lebar banget Iya. 55-nya. Dan temanya aja Praja Muda Keraman. Raja muda keramat yang muda yang memberontak. Iya. Iya kan? Jadi kayak maksud aku fokusin. Iya. Kalau misalkan kamu mau temanya ada banyak kayak gini, itu kategorikan di tempatnya masing-masing. Aha. Misalkan oke, pramuka aku akan ambil elemen warnanya aja. Dan harus ada benang merah Harus juga. ada benang merahnya. Aku akan ambil warnanya aja pramuka. Aha. PT Uomo aku akan ambil stylenya, siluetnya atau siluetnya apa. aja. Apa gitu loh. Jadi Iya, harus bisa dikategorikan harus, seperti itu. Di sini terlalu banyak berantakan. percampuran kayak tadi. Aku atasnya dari sini, tapi aku celananya dari PT Uomo. Iya. Terus aku ini dari sini. Wah, aku lost. Sama, aku juga. Gitu sih. Gue juga lost. Ini Pertama jadi lihat kayak hampir seperti koleksi yang abstrak, but not in a good way. Gitu menurut aku. Iya. Jadi lostnya di situ. Dan tadi kayak tadi aku bilang udah isinya kurang full package gitu ya, kurang put together inspirasinya. Secara teknikal tadi juga banyak problem-problem kecil gitu kan. Makanya itu menambah lagi kesan aku nggak ngertinya dari koleksi ini gitu loh. Di situ sih. Jadi kalau misalkan as in pieces, sebenarnya ada beberapa pieces yang menarik yang menurut aku punya potensi. Kayak misalkan tadi celana tapered-nya yang dari PT Uomo, jaket reflective tape-nya yang dari APD, but maybe not in the same collection. Iya. Gitu loh.
Karena kalau di sini kurang ada kurang kohesif aja antar loop gitu. Jadi storyline-nya aku nggak kebaca. Walaupun kamu sebutin dengan spesifik gitu ya. Ini terinspirasi dari ini, dan dari ini. Iya. Gitu. Gak ada benang merahnya satu sama lain. Jadi kayak berantakan.